Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Revita Nadila Wulaningrum with NPM is 202212500621. I'm from class Y4E and I will explain one of the part of speech that is verb. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih tujuan mempelajari verb? Okay, in English, understanding verb and the ability to use them correctly is very important in the process of learning English. This is because verbs are often used in the formation of complex sentences and can affect the meaning and structure of sentences. Jadi singkatnya, verb itu untuk membantu menyusun kalimat agar memiliki makna yang jelas dan lengkap. Oke, mari kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian verb. Verb is a word that expresses an action or state being. Artinya apa? Artinya, verb adalah kata yang menunjukkan aksi or action dan wujud or state of being dari sebuah subjek. Jadi verb bisa menunjukkan aksi dan wujud. Oke, itu nanti kita akan bahas di pembahasan yang lain. Sekarang mari kita next, regular verb and irregular verb. Regular verb atau kata kerja beraturan. Kata kerja yang mengalami perubahan secara teratur. Perubahan kata kerja dari verb 1, verb 2, verb 3 ditambahkan akhiran d atau ed. Apabila kata kerja berakhiran huruf vowels, maka perubahannya ditambahkan akhiran d. Contohnya, close, closed, closed, closing. Sedangkan kata kerja yang berakhiran huruf konsonan, perubahannya ditambahkan akhiran ed. Contohnya, answer, answered, answered, answering. Irregular verb atau kata kerja yang tak beraturan. Contohnya, drink, drank, drunk, drinking, eat, ate, eaten, eating, get, got, gotten, getting. Oke, next, jenis-jenis verb. Yang pertama ada main verbs atau kata kerja utama, linking verb atau kata kerja penghubung, auxiliary verbs, kata kerja tambahan, and modal verbs. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, main verbs, kata kerja utama. Kata kerja yang menjelaskan apa yang subjek lakukan atau keadaan mereka. Contohnya, Mila jumps from the seat. Nah, dalam contoh di atas, jump adalah verb utama, yaitu verb yang memberitahu kita apa yang dilakukan oleh si subjek atau si Mila. Yang kedua, linking verbs atau kata kerja penghubung. Verb ini merupakan penghubung yang menghubungkan subjek kalimat ke pelengkap subjek. Pelengkap subjek adalah kata sifat atau kata benda atau kata ganti yang memberitahu kita sesuatu tentang subjek tersebut. Nah, di sini teman-teman kita bisa membedakan linking verb dengan action verb. Mari kita simak contohnya. Contoh yang pertama, Vita meet a teacher. Meet di sini adalah action verb. Kenapa? Karena meet itu aksi dari yang dilakukan si Vita, yaitu Vita bertemu dengan seorang guru. Sedangkan contoh yang kedua, Vita become a teacher. Become di sini sebagai penghubung linking verb. Kenapa? Karena become menghubungkan subjek ke pelengkap subjek, menghubungkan Vita dengan guru. Jadi gurunya di sini adalah si Vita. Yang ketiga, auxiliary verb atau kata kerja tambahan. Kata kerja yang mendahului verb utama untuk membentuk tenses dan suasana tata bahasa yang berbeda. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kita pakai verb 1 yang can and verb 2 could. Let's see, kita lihat contoh kalimatnya ya. They can speak English now and they could speak English last year. Ada yang satu pakai can, yang satunya pakai could. So,
What is the difference? Yeah, we can see the adverb. Kita lihat dari keterangannya, keterangan waktu. Yang can pakai now and could pakai last year. Singkatnya, kalau keterangan waktu menjelaskan present, kita pakai yang verb one. Sedangkan keterangan waktunya past, kita pakai yang verb two. Yang keempat, modal verbs. Verb yang membantu kita mengekspresikan hal-hal seperti kebutuhan, kemampuan, izin, dan kemungkinan. Oke, modals verb memiliki 3 rules. Yang pertama, use as is, don't change. Artinya, gunakan modal sebagaimana bentuk aslinya, jangan berubah, mau itu ada di past, present, atau future. Yang kedua, use base verb, don't use to. Gunakan kata kerja aslinya, jangan gunakan to. Yang ketiga, use not after modals when negative. Menggunakan not setelah modals jika kalian mau membuat kalimat negatif. Untuk contohnya, rules yang pertama, he can sing. Jadi can-nya tetap pada bentuk aslinya, tidak diubah, tidak ditambahkan cans, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, he should come here. Setelah should tidak digunakan to. Yang ketiga, you should not go. Ketika ingin membuat kalimat negatif, ditambahkan not setelah modals. Oke, kita coba 2 latihan soal tentang modal verbs. Yang pertama, he might or might sleep in the class. Yang betul adalah he might sleep in the class, karena modals harus bentuk aslinya, jangan berubah dan jangan ditambahkan ending s. Yang kedua, we not could or could not visit you. Kalau secara harfiah, kita tidak bisa mengunjungi kamu, itu benar. Tapi kalau secara ilmiah, itu salah. Yang betul adalah we could not visit you. Thank you everyone for watching and listening to my video. Sorry if there are any mistakes. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.